selamat pagi. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa, Pak. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Mantap. Berskila. Semua bersikap doa ya. Terima kasih Tuhan saya disediakan dan malam jelek hujan dapat pagi ini. Terkait Indonesia anak-anak belajar. Ia menjadikan kepentingan untuk tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Priscilla sudah pimpin kita dalam doa. Hah? Ini hari boleh hadir ya? Samuel. Sakit dia bilang di sini. Hah? Yati? Sakit ya? Kita mulai ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk pada materi, anak-anak ada beberapa pertanyaan ini supaya kita lebih semangat dan kita tahu apa yang kita belajar sebentar. Gitu ya. Yang pertama, siapa yang bisa hidup tanpa orang lain? Tidak ada ya? Lalu yang berikut, apa dampak jika tidak membutuhkan orang lain? Kira-kira kalau kita hidup tanpa bantuan orang lain, apa dampaknya? Apa yang terjadi begitu? Kesusahan. Apa lagi? Apa lagi? Kesepian bisa. Yang lain? Bisa tuh kan kalau kita tidak kawan kan pasti kita rasa sepi tuh. Oke, yang kedua. Mengapa kita membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup? Kenapa? Angel? Coba dikasih keras lagi. Ya, supaya bisa membantu kita, bisa. Nah, itu gunanya adanya apa? Aturan. Nah, contoh lembaga saja. Yang kalian tahu. Pendidikan, betul. Tepuk tangan dulu buat siapa? Betul, pendidikan. Yang lain? Ada politik, betul. Nah, anak-anak, sebentar kita akan belajar lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam kita kehidupan sehari-hari, setiap hari. Sekarang pun kita ada dalam lembaga ini, yang saya bilang tadi, lembaga pendidikan. Ya toh? Nah, anak-anak harus punya niat yang besar untuk belajar, sehingga anak-anak bisa tahu, oh ternyata saya di sini ini, saya ada di lembaga ini. Oh ternyata sampai di rumah sebentar saya ada di lembaga ini. Oh ternyata saya sampai di masyarakat saya ada di lembaga ini, gitu. Ya, oke. Kira-kira dengan Pak Guru punya bahasa tadi, teman-teman termotivasi untuk belajar? Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Next. Ya, ini akan menjadi kita punya tujuan pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang pertama. Sabar baca ya? Sabar. Setelah baca. Keras ya? Lydia, baca. Nomor 1. Keras. Tujuan kita belajar hari ini. Nah, sebentar anak-anak, kita akan belajar yang namanya, kita akan menggambar. Model pembelajarannya adalah mind mapping. Akan memetakan konsep-konsep yang ada di buku sebentar sebagai panduan anak-anak belajar. Pak Guru sudah sudah ambil bahan ajarnya ya? Pakai gigi. Nih. Ya, semua sudah ke bagian LKPD-nya? Sudah. Sebentar ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi nanti di akhirin. Oke. Yang hadir 24 ya? Iya, Pak. Coba berhitung 1 sampai 6 dari sini, ya. 1, 2, 3. Ingat nomor ya? 5. 1, 2. Pak Guru bagi materinya ya. Minta maaf Pak Guru hanya printnya lengkap 1 saja. Jadi untuk kelompok saja, bukan untuk semua. Dengarkan Pak Guru jelaskan ya. Masih ingat arti dari interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara orang perorangan, orang atau kelompok dan kelompok. Begitu kah? Oke. Nah, interaksi sosial ini adalah hubungan antara Angel dengan Maggie misalnya, atau kelompok 1 dengan kelompok 2, atau Pak Guru dengan kalian.
Begitu ya? Hubungan. Nah, dari interaksi sosial ini ada yang namanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Adanya kebutuhan. Tahu arti kebutuhan? Hah? Sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan. Misalnya apa? Salah satu. Ya, makan minum atau nasi bilang. Pakaian, apa lagi? Rumah, betul. Buku. Nah, kalau sudah berhubungan dengan orang lain, berarti kita masuk pada yang namanya interaksi sosial. Nah, hubungan dengan orang lain itu membentuk yang namanya suatu tatanan sosial atau suatu kelompok. Yang sebentar kita namakan sebagai lembaga. Nah, toko atau kios tadi yang siapkan beras, dia juga butuh petani. Gitu kan? Saling berhubungan, toh? Ya tidak? Kan tidak mungkin di toko dia misalnya bingung beras ada, tidak mungkin kan? Ya toh? Dia harus membutuhkan orang lain yang namanya petani yang menghasilkan beras untuk diambil beras dari petani atau dia beli, dia siapkan di hidupnya toko atau dalam kios. Lalu kita yang lapar tadi pergi beli beras, baru kita olah menjadi nasi. Begitu kan? Untuk lebih jelasnya kita lihat simak video ini. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita Bisa dengar ya? belajar mengenai lembaga sosial. Minggu lalu kita telah membahas materi interaksi sosial. Coba pertama, sadang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai interaksi sosial. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, kita sudah dengar materinya. Sekarang kita akan masuk pada pengerjaan. Bahan ajaran guru bagi tadi itu di belakang. Ya, bukan. Mind mapping. Bukan mind mapping. Mind mapping. Ya. Kemarin di toko habis ini kertas Manila. Bisa jadi karena ini habis ataupun Pak Guru punya uang yang habis ya. Jadi Pak Guru hanya beli 4 saja kemarin. Sedangkan sekarang teman-teman harus 6. Ya, kita bisa antisipasi dengan pakai ini saja. Ya. Tiada rotan akar pun jadi. Bisa toh? Kenapa? Tidak ada air? Tidak ada air, ingus pun jadi? Nah, kelompok 1, 2, 3 akan mengerjakan sesuai dengan materi di halaman 4 sampai dengan 102. Oke, itu kelompok 1, 2, dan 3. Ya, lalu kelompok 4, 5, 6 di materi halaman 103 sampai 119. Nah, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah teman-teman membuat seperti ini. Dibaca dulu materinya. Lalu teman-teman coba rancang-rancang mengait-ngaitkannya. Teman-teman harus melihat hidupnya kesesuaiannya. Ya, yang dinilai, dengarkan saya dulu. Halo. Hai. Hello, hai. Hello, hai. Oke. Dengarkan saya. Yang dinilai yang pertama adalah teman-teman punya keaktifan dalam bekerja sama atau berdiskusi. Yang kedua adalah teman-teman punya hasil sebentar. Nah, hasil ini ada banyak yang dinilai. Yang pertama, kesesuaian dengan materi. Kelompok 2, dengarkan saya dulu. Yang kedua tentang materinya. Yang pertama adalah dia sesuai dengan materi aslinya. Atau tidak ngambang begitu. Ya, harus sesuai dengan materi yang teman-teman jelaskan, yang teman-teman baca. Yang ketiga adalah keindahan. Artinya ada punya gagah yang kalian buat itu. Waktunya 20 menit.
Mantap, kamu berapa tadi? Ya, hmm? Begini, jangan. Di sini masih ada. Di sini ada kolom apa interaksi sosial di sini. Lalu di bawahnya ada kolom lagi kebutuhan. Baru masuk di sini. Anak panahnya ke bawah. Ini menyebar. Nah, itu menyebar. Sabar ya. Menyebar. Kalau di sini tulis ini. Ini. Syarat. Nah, di garis. Nah, syarat interaksi sosial. Syarat apa? Bukan, syarat lembaga sosial. Silakan cepat, lebih cepat. Kan hanya 3 satu, kenapa tidak sini satu? Ini kesempatannya sini. Ini begini sini, ini di sini. Terus di sini apa sebentar sini? Hurufnya apa sini sebentar? Di sebelah sini. Hurufnya apa? Hurufnya norma. Apa yang tingkatan norma? Ah, iya tuh. Ini tinggal 4. Tinggal kita mulai presentasi ya. Saya beritahukan untuk bicara. Ketika kelompok 1 maju, kelompok 2 kasih penilaian. Kelompok 2 maju, kelompok 3 kasih penilaian. Kelompok 3 maju, kelompok 4 kasih penilaian. Begitu ya? Begitu seterusnya sampai kelompok 6. Nanti kelompok 6 maju, kelompok 1 yang nilai. Begitu ya? Nilainya kisaran 70 sampai 100. Ya. Ya. Yang dinilai adalah kerapian, maksudnya kerapian ini hasilnya, bukan kerapian yang lain. Kerapian hasilnya, lalu keindahannya, begitu ya? Dan cara penyampaiannya. Bisa ya? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan kelompok 1. Waktunya 3 menit. Perlu ditempel di papan? Pegang saja. Ingat jangan membelakangi kawannya. Pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial menimbulkan kebutuhan dan kebutuhan mengakibatkan lembaga sosial. Yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Ya, tepuk tangan dulu. Bagaimana dengan kerapian
tampilan mereka? Bagus. Oke, yang kalau masalah keindahannya, keindahan hasilnya, ya, lumayan. Lalu untuk tadi cara menyampaikan materinya, kalau kasih nilai berapa nilainya? 82. Hah? 80 ya? Oke, tepuk tangan. Dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Silakan nomor 1 kasih nilai. Apa yang bagus? Nilainya berapa? Hah? Oke, 85. Silakan tutup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat siang. Ya, kita masuk pada kesimpulannya ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah bahwa lembaga sosial itu memiliki 5 jenis. Ya, ada lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan dan politik. Ya, dan masing-masing lembaga ini memiliki fungsinya. Ya. Nah, untuk mengetahui fungsinya, anak-anak silakan mengerjakan pulang ke rumah saja ya. Iya, Pak. LKPD yang ada di sini. Yang masuk pada refleksi. Refleksi pembelajaran. Apakah hari ini menyenangkan pembelajarannya? Pak Guru mau tanya yang mana yang menyenangkan? Marvel. Presentasi. Kalau Vanessa menggambar ya? Oke, saya lihat tadi anak-anak yang laki-laki yang biasanya tidak aktif menjadi aktif dalam menggambar karena sudah bukan saja belajar tapi menggambar ya. Terima kasih banyak ya. Tadi yang teman-teman belajar itu sudah berkaitan dengan lembaga-lembaga sosial. Ya. Pak Guru petik lagi lebih kecil lagi di lembaga keluarga. Kita sebagai anak-anak dari orang tua kita patut atau perlu menjaga nama baik keluarga. Karena dalam keluarga kita ini adalah dapat memberikan kita punya status sosial. Ya, kalau kita menjadi anak yang dengar-dengaran dan juga melaksanakan apa yang orang tua perintahkan, bukan tidak mungkin status orang tua kita akan semakin meningkat. Ya, kalau misalnya engkau belajar, terus nanti akan menjadi sarjana, akan menjadi anak yang mempunyai jabatan, jelas status dalam keluarga akan naik. Silakan satu orang pimpin doa. Ambil sikap doa ya. Terima kasih. Sebelum istirahat, silakan sampah-sampahnya yang dihasilkan tadi dipilih ya. Siap.